with the shape of you. Bangun pagi itu harus makan sebelum ke sekolah supaya tetap semangat mengikuti pelajaran. Jangan masing-masing bangun pagi langsung ke sekolah. Itu tidak baik. Jadi anak-anak harus terjaga kesehatan supaya pada saat ikut pelajaran di sekolah tetap semangat. Jadi baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa melindungi kami dan membimbing kami sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Semua ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Adik Marsi yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu akan mengecek hadiran adik-adik sekalian. Marsiana Lindu, ada Ibu Fidelia Leto, ada Ibu Cecilia Tadapau, ada Ibu Andriani Mima, ada Ibu Cornelia Femi, ada Ibu. Jadi semuanya hadir toh? Hadir. Baik. Terima kasih karena semua sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik sekalian, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tidak tahu. Jadi hari ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki itu sederajat. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari laki-laki dan perempuan sederajat, siswa mampu mengungkapkan rasa bangga atas dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Yang kedua, menghormati lawan jenis sebagaimana menghormati dirinya sendiri. Yang ketiga, memahami arti laki-laki dan perempuan sederajat. Dan yang keempat, memahami peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Jadi baik adik-adik sekalian, tema kita hari ini yaitu perempuan dan laki-laki itu sederajat. Ibu minta kalian semua membacakan sama-sama tema kita hari ini. Perempuan dan laki-laki sederajat. Baik, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, mungkin dalam keseharian adik-adik di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat, adik-adik sering mendengar kata sederajat. Pernah Ibu. Kira-kira apa maksud dari kata sederajat itu? Sama Ibu, setara. Ada yang lain? Setara Ibu. Jadi baik untuk adik-adik sekalian, kata sederajat itu berarti berada pada posisi yang sama. Mengerti? Mengerti Ibu. Perempuan dan laki-laki itu dikatakan sederajat apabila berada di posisi atau kedudukan yang sama. Misalnya dalam hal kesempatan, jabatan, dan lain-lain. Baik adik-adik sekalian, untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan satu cerita untuk adik-adik sekalian. Adik-adik mau dengar cerita toh? Mau Ibu. Jadi Ibu minta adik-adik sekalian
mendengarkan cerita ini baik-baik, karena sebentar Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik jawab. Jadi baik, judul cerita ini 3 bersaudara. Di sebuah kota, hiduplah seorang gadis yang cantik. Gadis itu bernama Putri. Namun, gadis itu tidak bersekolah. Kerjanya setiap hari hanya membantu orang tua dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya bernama Leon dan Brian. Leon dan Brian menempuh pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Karena mereka menempuh pendidikan yang tinggi, mereka menganggap Putri adalah seorang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, sehingga dengan mudahnya mereka memerintah saudaranya itu untuk bekerja. Brian dan Leon beranggapan bahwa Putri tidak berhak untuk menempuh pendidikan tinggi. Tugas Putri adalah merawat orang tua, merawat suami, membesarkan anak, dan memasak untuk suami dan anak-anaknya nanti. Tapi Putri tidak ngomong banyak, karena dia sendiri juga menganggap bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Kemudian pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang tampan yang merupakan rekan kerja bisnis Leon. Rekan bisnis Leon datang ke rumah untuk urusan bisnis mereka. Lalu, dia melihat seorang wanita yang sangat sibuk. Dia bertanya kepada Leon, "Apakah wanita itu asisten rumah tanggamu?" Dia terlihat sangat sibuk. Lalu Leon menjawab, "Bukan, dia adalah saudariku dan dia adalah kakak pertamaku." Lalu temannya kembali bertanya, "Mengapa dia sangat sibuk? Apakah dia tidak bekerja?" Leon menjawab, "Tidak, dia tidak bekerja. Tugasnya hanya membersihkan rumah, memberikan kami kehidupan yang nyaman, memberi kami makan, dan mengurus kami. Karena dia tidak bersekolah dan dia tidak berpendidikan, jadi tugasnya hanyalah berada di dapur." Lalu rekan bisnis Leon kembali menjawab, "Yang kamu pikirkan itu salah. Kita semua diciptakan untuk saling mendampingi. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki, artinya laki-laki harus melindungi perempuan, bukan malah menganggap mereka seperti itu. Karena laki-laki dan perempuan adalah citra Allah." Baik adik-adik, apakah kalian sudah mendengarkan cerita tersebut? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Pertanyaan yang pertama, apa judul dari teks bacaan tersebut? Saya Bu. Baik, adik Marsi. 3 bersaudara, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? 3 bersaudara. Baik, jawabannya sangat benar. Jadi judul dari teks bacaan tersebut adalah 3 bersaudara. Pertanyaan yang kedua, kira-kira pesan moral apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Baik, ada Marsi. Menurut saya, Bu, perempuan dan laki-laki itu harus saling menolong. Terus, Tidak boleh merendahkan orang lain. sudah? Bu. Ada yang lain? Saya, Bu. Baik, ada Pinky. Perempuan dan laki-laki itu sederajat, jadi tidak boleh saling merendahkan ataupun meninggikan diri sendiri. Baik, terima kasih untuk adik Pinky. Mari kita tepuk tangan untuk adik Pinky dan adik Marsi. Baik adik-adik sekalian, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah perempuan dan laki-laki itu diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi antara perempuan dan laki-laki tidak boleh saling membedakan. Misalnya dalam hal pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang bisa dilakukan Marsi belum tentu bisa dilakukan oleh teman laki-laki lain. Hal ini bertujuan agar kita semua saling melengkapi. Jadi adik-adik sekalian, Allah sudah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya
supaya kita saling membantu satu dengan yang lain. Mengerti? Mengerti, Bu. Jadi baik adik-adik, sekarang Ibu mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Mungkin dalam keseharian adik-adik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, adik-adik masih lihat kalau perempuan dan laki-laki itu belum sederajat. Misalnya kita kaum laki-laki masih menganggap kita perempuan di bawahnya mereka. Mungkin adik-adik bisa sharing pengalaman atau cerita begitu dengan Ibu. Cecil? Tidak ada, Bu. Rini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Ya, Ibu. Misalnya di lingkungan masyarakat mungkin adik Kiki sering lihat kalau kita perempuan dan laki-laki itu misalnya kaum laki-laki masih menganggap kalau perempuan itu di bawahnya mereka, atau mungkin perempuan juga menganggap laki-laki di bawahnya perempuan. Saya, Bu. Silakan. Ini ceritanya itu contohnya laki-laki menganggap perempuan rendah, lebih rendah dari laki-laki. Nah, saking cerita Ibu dulu waktu saya pulang ke kampung, kebanyakan anak saking teman-teman perempuan itu mereka semuanya rata-rata mereka orang tua tidak mau kasih sekolah, Ibu, karena mereka orang tua bilang buat apa sekolah kalau ujungnya kau nanti ikut kau punya suami habis itu kau kerja di dapur, jadi yang sekolah biar kakak saja anak laki-laki begitu. Terus kalau yang contoh cerita yang perempuan menganggap dirinya lebih tinggi daripada laki-laki, itu saya pernah dengar cerita dulu, tepatnya di Jawa itu kan, ini katanya perempuan itu kalau dalam hal perkawinan perempuan itu yang membelisi sama laki-laki, jadi kesannya macam harga diri laki-lakinya tuh kayak turun gitu, mereka yang itu perempuan daripada perempuan yang itu laki-laki. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk adik Kiki. Jadi menurut adik-adik itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik, Bu. Kalau tidak baik, Ibu sarankan untuk adik-adik sekalian tidak boleh meniru perbuatan-perbuatan seperti itu. Bila perlu kalau ke rumah, adik-adik kasih pengertian yang lebih ke orang tua bahwa kalau anak perempuan dan laki-laki itu sederajat. Tidak boleh orang tua harus satu anak laki-laki jadi dia harus sekolah lebih tinggi, dan satu anak perempuan ini dia sekolah dia kerja di rumah. Tidak boleh kasih pengertian untuk orang tua ya. Ya, Ibu. Baik. Jadi untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan salah satu bacaan dari kitab suci. Adik-adik semua bawa kitab suci toh? Bawa, Ibu. Kalau bawa, buka Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sudah? Sudah, Bu. Dilanjutkan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Sudah? Sudah, Bu. Jadi yang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 Ibu yang baca. Nanti yang Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24 salah satu dari kalian yang baca. Dengarkan cerita, baca ini baik-baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik sudah mendengarkan itu? Sudah, Bu. Jadi untuk Kejadian bab 2 Ibu minta salah satu dari kalian baca. Saya, Bu. Baik, adik Marsi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Sudah, Bu? Oke, kalau adik-adik sudah mendengarkan bacaan tadi dengan baik, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan penulis. Pertanyaan yang pertama, apa maksud Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Ada yang bisa jawab? Baik, pada adik ini. Supaya saling melengkapi, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Baik, adik masih. Maksud dari Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu agar menjadi penolongnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah. Baik. Jadi Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu supaya perempuan dan laki-laki saling melengkapi satu sama lain. Oke, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang kepala laki-laki supaya perempuan Tidak sombong, sombong. tidak menindas laki-laki. Dan Allah juga tidak menciptakan perempuan dari tulang kaki laki-laki supaya perempuan tidak diinjak-injak harga dirinya oleh laki-laki. Jadi baik, adik-adik semua kayaknya sudah memahami materi kita hari ini dengan baik. Iya, Bu. Kalau begitu pembelajaran kita hari ini Ibu tutup. Sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Iya, Bu. Siap kamu kerja tugas di rumah? Siap. Anak sekolah itu harus tetap semangat. Iya, Ibu. Silakan tulis di buku tugas kalian soalnya. Iya, Ibu. Ibu, sampai enggak ada Ibu. Kamu kenapa pergi sekolah tidak mempersiapkan diri dengan baik? Oh, ini tadi Ibu. Oh, jadi sekolah yang bicara dengan baik, mentang-mentang. Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama. Sudah siap? Sudah, Bu. Jadi, pertanyaan yang pertama, apakah keluargaku sudah berlaku setara terhadap laki-laki dan perempuan? Sudah? Sudah, Bu. Masih ditulis lama sekali. Ya, ini sudah paling gampang sudah dikasih. Sudah, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah aku menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara? Tidak? Sudah, Bu. Apakah aku menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara? Sudah? Jadi hanya soal itu saja yang Ibu kasih. Harapnya kerjakan dengan baik minggu depan dikumpulkan. Ya. Baik adik-adik, sebelum kita semua pulang ke rumah kita masing-masing, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta adik ini untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita tekan hati untuk berdoa. Dengan Bapa Dan Kudus, amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, terima kasih untuk kalian yang sudah semangat, sudah tetap fresh sampai saat ini mengikuti pelajarannya Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan